Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Jadi Pak Agus Pratama, saya terus Sergam Pratama. Di sini saya eh, ingin mempresentasikan hasil pekerjaan saya untuk tugas akhir tugas besar per mata kuliah permesinan Bapak. Hmm, yang pertama dengan NPM 240 640 Ya, di sini comprehensive analysis of managed engineering components based on Dusan L066 TI engine specification. Ini ada spesifikasi mesinnya, bisa dilihat untuk powernya, yaitu ada sebesar 132 kW atau 180 PS. Untuk RPM-nya itu sekitar 2200 RPM, dan correction factornya yaitu sebesar 1,5, dan didapatkan PD-nya sebesar 198 kW. Dan untuk torsinya T itu dihitung menggunakan rumus 9,74 dikali 10 pangkat 5 dikali lagi dengan PD dikali N1 atau N-nya, dan didapatkan hasilnya 9,74 dikali 10 pangkat 5 dikali 198 per 2200, didapatkan hasilnya 87.660 kilogram milimeter. Di sini bisa lihat spesifikasi lengkapnya juga. Engine type-nya 4 cycle, inline, direct injection, water cooled, with turbocharger, dan intercooler. HP-nya ada, terus displacement-nya ada, terus untuk RPM tadi di sini low idling RPM-nya itu 75, kurang lebih 25 perbedaannya. Terus itu saja. Lanjutnya ke komponen kedua, yaitu main shaft-nya. Main shaft design. Kita mau menghitung diameter shaft-nya. Pertama menggunakan rumus D1 sama dengan 5,1 per tau A akar KM dikali M kuadrat, dikuadratkan ditambah KT dikali T1 atau torsi, dikuadratkan juga, dan di akhirnya itu dipangkatkan 1/3. Ya, sini material yang digunakan yaitu material S45C dengan kekuatan tariknya yaitu sebesar 58 kilogram per meter kuadrat. Tuh dengan gesernya tuh sebesar ini, rumus ini. Nah, SF1-nya kita punya yaitu 6,0 dan SF2-nya yaitu 2,0. Kemudian semua yang kita punya tadi kita masukkan ke dalam substitusikan dalam rumus dengan geser. Ini 58 per 6 dikali 2. Dapatkan hasilnya yaitu 4,83 kg per meter kuadrat per milimeter kuadrat. Dan D1-nya sama dengan eh, ini rumus yang tadi D1 sini. Masukkan ke sini, disubstitusikan yaitu menjadi 0,1 per 4,83 kali 1,5 dikali 87,666 terus 60 pangkatkan akar 1/3 lagi, dan mendapatkan hasilnya yaitu sebesar 51,78 mm.
Selanjutnya ke desain coupling, French coupling. Jadi yang tadi kita asumsikan, kita ambil pembulatan angkanya jadi 55 mm sini. Nah, diameter luarnya jadi atau D0 dikali 2 dikali D1 hasil tadi 2 dikali 55 sama dengan 110 mm. Untuk panjangnya 1,5 dikali D1 yang tadi sebelumnya, yaitu hasilnya menjadi 82,5 mm. Kita lebihkan menjadi 85. Untuk diameter diameter lingkaran buatnya itu 3,3 dikali DR D1 atau 3 kali 55 dengan 165 mm. Dan untuk diameter luar luar flange-nya atau DF itu 4 dikali D1 sama dengan 4 dikali 55 dengan 220 mm. Untuk jumlah bautnya atau N, kita menggunakan D-nya untuk kurang dari 1,55 digunakan itu sama dengan 4 baut. Oke, masuk ke rumusnya. E1 sama dengan N dikali Pi per 4 dikali D kuadrat DB kuadrat dikali tau AB dikali DB per 2. Untuk asumsi material baut sama dengan poros itu TAB sama dengan 4,83 kg per meter kuadrat. Ini sangat dimasukkan ke berikut. Ini tuh didapatkan dari hasil yang sebelumnya. Ini torsi tadi masukkan ke sini. Nah, dengan kita masukkan ke sini dan dapatkan hasilnya DB kuadratnya yaitu 87.6.660 per 1.252 sama dengan 70,01. Lalu DB kita akarkan karena ini masih kuadrat, yaitu hasilnya menjadi 8,36 mm. Nah, ini kita kayak bakal mendesain untuk flange couplingnya. Di apa kondisinya tuh terjadi losses di putaran tuh sekitar 5% akibat slip mekanis. Terus untuk RPM keluarnya atau kelasnya tuh N2. Disebut N2 sama dengan 2200 di yang awal tadi dikali 1 min 0,05 atau dapatkan hasilnya jadi 2090 RPM. Untuk torsi transmisi di kelas E2 yaitu karena dia konstan, torsi terencana mengikuti jadi 87.660 kg per milimeter. Untuk kanan izin permukaannya topeknya yaitu menjadi 0,015 kg per milimeter kuadrat. Terus untuk koefisien geseknya 0,3. Untuk rasio diameter dalam dan luar standar di dengan itu DI per D0 sama dengan 0,6 dan atau DI sama dengan 0,6 D0. Oke, langsung masuk ke rumusnya. D2 sama dengan 1/4 dikali atau dikali F dikali D0 ditambah D1. Nah, di mana gaya aksial pegas atau F yaitu F sama dengan Pi per 2 dikali P dikali D1
dikali D0 dikurang DI. Nah, untuk F-nya kita mencari dulu. Nah, DF-nya tuh kita gunakan rumus ini yang tadi. Lalu kita substitusikan ya, itu menjadi P-nya 3,416 per 2 kali P. P-nya di sini kita punya itu jadi 0,015. Untuk terus di satu kan tadi ini 0,6 D0 dikali D0 dikurang 0,6 D0. Itu sih. Nah, hasilnya itu menjadi 0,005655 D0 kuadrat. Untuk bagi sini masukin torsinya tadi 87.660 dengan seperempat dikali 0,3 dikali 0,0 ini dikali dengan D0 plus 0,6 D0 tambah lagi hasilnya jadi 87.660 sama dengan 0,0006786 D0 pangkat 3. Kita bagi hasilnya itu jadi D0 pangkat 3 sama dengan 129,129.185 129 juta 100.185.333. Karena masih pangkat 3 kita akarkan hasilnya itu menjadi 500,5 dan menggunakan satuan milimeter. Ini untuk ukuran kopinya diameter ya. Kita sampaikan, kita lebihkan menjadi 510. Dan untuk diameter plat dalam kupingnya tuh jadi 0,6 dikali 510. Tadi 0,6 dikali 510. Karena tadi ini ya 0,6. Itu jadi sebesar 306 mm. Ya, saya mendesain staff untuk gear ratio. Jadi kita punya proses lagi sebesar 5% dari RPM clutch-nya. Dan terus RPM-nya tuh masuk ke gearbox atau N3-nya itu sebesar 290 dikali 1 dikurang 0,05 sama dengan 1985,5 RPM. Untuk T3 dengan 9,74 dikali 10 pangkat 5 dikali PD per N3. T3 sama dengan 9,74 sama dengan 10,5 dikali 198 per 1985,5 sama dengan 97.130,97.130,19 kilogram per milimeter. Dan untuk menghitung diameter poros input ke gearbox atau D3-nya, kita gunain rumus ASME, yaitu yang ini. D3 sama dengan 5,1 per tau A dikali KT dikali T3 pangkat sepertiga. 3 sama dengan 5,1 per 4,83 dikali 1,5 dikali 97.130,19 di pangkat sepertiga. D3 sama dengan hasilnya itu 153.854 pangkat sepertiga. Nah, hasilnya itu sebesar 53,58 mm. Kita ambil standarnya jadi 55 meter, 55 mm. Kita lebihkan sedikit.
selanjutnya untuk mendesain gear razia. Di sini tuh saya milih uh, helical gear karena tuh biasanya tuh umum dipakai di permesinan marine, nah, yang transmisi dayanya tinggi, biar kita tuh mesin yang kita hasilkan itu jadi halus nantinya dan bekerja dengan baik. Nah, sini tuh saya ngambil rasio reduksinya yaitu 3:1. Nah, untuk putaran pinionnya atau inputnya di roda 1 dan 3 sama dengan tuh 1985,5 rpm. Untuk putaran gearnya atau output atau end out-nya sama dengan 1985,5 dibagi 3 sama dengan 161,83 rpm. Nah, saya juga mengambil modul giginya atau M-nya yaitu 9,5. Jumlah gigi inannya itu Z1 diambil minimal aman agar tidak terjadi interferensi, yaitu Z1 sama dengan 20 gigi. Jumlah gigi kira besar yaitu berarti C1 dikali I, terus 20 dikali 3 sama dengan 60 gigi. Terus selanjutnya kita menghitung pitch circle diameter atau PCD. Diameter pitch pionian atau DP1-nya itu rumusnya M dikali Z1. M sama dengan 20 sama dengan 100 mm. Untuk diameter pitch gear besarnya DP2 yaitu M dikali Z2 sama dengan 5 kali 60 sama dengan 300 mm. Ini selanjutnya kita akan masuk ke bearing. Nah, untuk bearing sini tuh putarannya tuh jadi turun drastis menjadi 661,83 rpm, sehingga nantinya tuh torsinya bakal jadi melonjak naik. Untuk payoutnya atau torsi outnya yaitu 9,74 dikali 10,5 dikali 198 per 661,83 ini, 43 ini, yang mendapatkan hasilnya jadi 291,388,4 kilogram milimeter. Untuk day-outnya itu 5,1 per 4,83 dikali 1/5 kali 91.388,4 dipangkatkan sepertiga dan dapatkan hasilnya yaitu 77,28 mm. Berarti kita masuk mengambil diameter porous output yang standar marine itu sekitar jadinya 80 mm. Diameter dalam bantalan ini itu harus sama dengan diameter poros, yaitu sebesar ukurannya 80 mm. Untuk pemilihan tipe berdasarkan katalog atau standar materi, untuk poros diameter saya menggunakan tipe deep groove ball bearing yang baris tunggal berseri standar atau 6216 atau 6316. Dan juga untuk ini ada spesifikasi detailnya. Untuk D-nya diameter dalam itu 80 mm.
terus kemudian diameter luar bearingnya 140 mm. Untuk airbagnya, bearingnya jadi 26 mm. Kapasitas beban dinamis nominalnya atau C-nya yaitu 72,8 kN. Yang, yang tugas besar saya untuk kesimpulannya, terjadi dapat lulus di RPM itu sebesar kurang lebih ya, dari seluruh rangkaian perhitungan ini dapat disimpulkan bahwa setiap penurunan RPM akibat losses maupun reduksi gigi secara langsung akan menaikkan beban torsi pada komponen berikutnya. Oleh karena itu, diameter poros luar menuju propeller itu menuju propeller didesain jauh lebih besar, yaitu 80 mm tadi, dibandingkan poros utama yang dekat mesin atau yang 55 meter, demi mengakomodasi lonjakan torsi tersebut dan menjamin keselamatan operasional kapal. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.